Malam Sob, Hei, malam. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Eh, Long time no see ya Sob ya. Berapa Long bulan ya time. terakhir kita ketemu? Terakhir kita ketemu berapa bulan tuh? Terakhir ketemu di mana juga masih inget emang. Udah lama ya? Udah lama banget. Ya tapi kabar lu baik kan? Baik. Oke. Gini Sob, sebelum kita masuk ke YouTube channel gue mau ngejelasin dulu. Di YouTube gue itu ada namanya Talk with Me, itu namanya ya. Sekali lagi gue omongin, itu namanya Talk with Me. Jadi Talk with Me itu gue punya program untuk menginterview banyak orang dari berbagai macam jenis pekerjaan yang berbeda. Durasinya kurang lebih 30 menit, so kurang lebih 30 menit. Jadi di sana akan ngebahas tentang berbagai macam jenis pekerjaan. Ya berharap sih semoga menjadi referensi buat orang-orang yang lihat YouTube gue sebagai modal dasar ketika dia mau memutuskan untuk jadi ini atau jadi ini gitu. Dia mempunyai fondasi buat bekal dia di masa mendatang. Jadi maka dari itu gue bikin YouTube Talk With Me. Gue ngundang lu tertarik ada beberapa hal yang akan gue bahas, tapi nyantai aja, ini obrolan santai. Setahu gue kan, kalau gue sama lu kan udah tahu kan. Gue mau minta dari lu, nama asli lu siapa sih? Nama lengkap Yusuf Islam. Nama lengkap. Nama lengkap siapa? Yusuf Islam. Yusuf Islam. Islami banget ya? Islami banget. Lalu Sub, sekarang lu kerja di mana sih Sub? Gue kerja di konsultan IT. Konsultan IT. Emang basic pendidikan lu dulu emang waktu kuliah IT? Iya, S1 dulu ada namanya sistem informasi. Habis itu di ITS Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Kemudian? Ya, Institut Teknologi 10 November. Terus lanjut di studi ilmu komputer. Studi ngambil S2 berarti ya? Ya, ngambil S2 di luar kan. S2 di luar di mana tuh? Di University of York. Itu studinya ilmu komputer. University of York. Di mana itu? Di Inggris. Oh, di Inggris. Habis itu sempat ini kan, kita kan sempat ketemu juga. Sempat ngajar. Kemarin ngajar berapa? Setahun ya. Oh, berarti lu pernah jadi dosen dong ya? Ya, ngajar setahun. Ngajar di mana itu, Sob, waktu jadi dosen? Di Universitas Surya sih, swasta di Tangerang. Oh, Surya. Berapa tahun di situ? Setahun pas. Oh gitu. Kemudian sekarang di swasta sih ya, swasta konsultan IT. Oh, sekarang Bu nggak sebagai dosen dong, nggak sebagai dosen lagi berarti? Enggak sih. Cuma kalau ada yang kayak waktu kemarin kan ini bantu ini juga ngajar ya. Oh, ngajar, iya. Ya di tempat lo kan gue ini sempet bantu. Oh, iya, cuma lu kan banyak duit, sama gue mau dikasih gaji nggak mau. Kebalik kali. Oh iya, Sup, pertanyaan pertama yang dari gue, kenapa sih lu mutusin untuk berhenti dari dosen? Ya, sebenarnya asik sih dosen kan ngajar. Ya, iya banyak ngomong, banyak interaksi sama anak muda biar rasa lebih muda juga kan kita ya. Umurnya kayaknya nggak jauh-jauh banget juga. Ya iyalah. Lalu apa yang menjadi dasar lu mutusin untuk pindah haluan? Kalau sekarang berarti lebih apa sih? Lebih cocok dengan jurusan lu waktu S1 S2 ya? Ya cocok sih. Ada ininya. Apa namanya, emang linear lah ya, ada studinya masuk ke pekerjaan yang sekarang. Sama sih, dosen juga kan ya ilmunya juga yang dipakai. Makanya kayak dosen kan kita kalau ngajar kan sebenarnya lebih enjoy itu ya. Enjoy ya sama mahasiswi gitu kan. Suasananya lebih beda lah, pasti beda. Cuma kalau kemarin itu kan
awal itu kontraknya 1 tahun tuh ngajar. Iya. Habis itu kontrak habis, kemudian ya ini sih dipertimbangkan. Ada kesempatan lah, ada tawaran untuk di swasta untuk di konsultan. Akhirnya ya setelah dipertimbangkan nggak begitu lama sih, habis itu ya udahlah pindah di swasta aja. Tapi kalau ada tawaran lagi untuk ngajar, sebenarnya enak juga sih ngajar. Kayaknya Iya. nyaman gitu ya. Oh gitu. Ya, Lalu enak juga lu kan ininya. tadi ngomong kalau ada tawaran untuk ngajar bisa dipertimbangkan lagi. Bisa. Ya tapi kan ngajar gajinya mungkin nggak seberapa dengan lu sekarang, so. Ya itu salah satu faktor juga. Oh, faktor ekonomi ya. Sebenarnya enak tuh ya kalau misalkan kayak apa kerja di yang swasta gitu lah, tapi ada kesempatan juga buat ngajar. Ya mungkin kayak part time atau gimana gitu kan, enak juga tuh kayak gitu. Oh gitu, sip. Iya. Lalu pertanyaan kedua, gue sebenarnya tertarik dengan ketika lu S2, katanya kan lu ngambil S2 tadi ketika memperkenalkan diri, lu ngambil S2 di Inggris. Iya. Gitu ya. Oke, ini hal yang menarik buat gue dan buat my viewers. Ya kadang-kadang sorry banget nih. Viewers semua kan kebanyakan kan mungkin anak-anak muda. Lu tahu sendiri kalau misalkan kuliah di luar kayak sense of arogansinya, bukan arogansi sih, tingkat kepedean seseorangnya untuk kuliah di luar, wow gitu kan. Oh iya. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan buat gue ke lu, kenapa sih lu mutusin kuliah di luar negeri? Ini ya personally ya, secara kalau dari gue sendiri, karena yang pertama dari kakak gue, abang gue lanjut S2. Jadi tertarik di situ juga. Dari dorongan dari orang tua, dari lingkungan buat lanjut ngambil studi S2. Emang abang lu luar negeri juga? Yang kan gue ada 3, di atas gue ada 3, yang 2 ya. Yang luar negeri, Inggris juga? Enggak, yang satu di Jepang, 1 di Cina. Kalau yang satu lagi di Indo sih, S2. Ya kan kalau dari situ kan bisa dibayangin tuh kalau dari keluarga sendiri aja ini, saudaranya sendiri kan. Ya, jadi sebagai pembanding gitu ya? Iya, pembanding. Kakak-kakak lu luar negeri, otomatis lu masa mau lokal gitu? Sebagai motivasi lah. Oh gitu. Jadi faktor yang paling sangat mempengaruhi lu ketika lu kuliah di luar negeri itu berarti faktor keluarga juga ya? Ya, pertama pasti keluarga dari kakak sendiri, terus dari dorongan orang tua, terus dari situ kan mulai muncul keinginan juga ya. Selain itu juga kan dari lingkungan di luar, misalkan dari temen yang lebih tua gitu kan, dari kalau punya mentor, pokoknya teman-teman yang lebih tua, misalkan yang udah kalau dulu itu dari S1 ya, misalkan dari senior yang udah lulus, itu kan banyak yang nggak sedikit juga yang lanjut S2 gitu kan. Itu juga ngelihatnya kayaknya bagus lah ya, keren lah. Dari situ juga. Terus akhirnya ya kemarin sih selain coba untuk lanjut S2 juga tetap cari kerjaan sih. Setelah lulus S1 tetap coba cari kerjaan, tapi di samping itu juga tetap coba buat peluang S2 dari situ. Terus keluar itu kan juga ya ngambil di luar ya karena bagus lah. Selain dari lingkungan, dari orang-orang yang udah pernah keluar juga, tapi dari ini juga kalau kita lihat kan di luar kayaknya risetnya bagus gitu kan, teknologinya bagus, apalagi gue di bidang teknologi, jadi termotivasi juga di situ sih.
sama sekalian buat pengalaman yang ini juga berharga banget pasti. Lalu kenapa lo mutusin untuk negara tujuannya Inggris? Inggris itu, jadi sebenarnya awalnya sih kalau gue pribadi sih banyak sih intinya target ya. Kalau awal tuh nggak langsung pilih Inggris, enggak. Ada beberapa, pokoknya yang kemarin sesuai ini kan dari awal persiapan itu dari yang studi kita dulu apa yang mau kita ambil. Kalau gue misalkan S1 lulusan sistem informasi, berarti kan kalau dari gue itu hubungannya ada di bisnis teknologi informasi sama di komputer studinya kan. Terus gue tinggal milih ada di negara apa aja, di kampus apa aja. Salah satunya Inggris. Gitu. Kan. Cuma di negara lain juga ada sih sebenarnya. Dan gue juga apply ke beberapa negara selain Inggris. Tapi yang nyangkut minat lo itu maksudnya ke Inggris ya? Iya, takdirnya. Oh iya, takdirnya ke Inggris. Jangan-jangan nggak bisa dimau-mau, itu udah takdir lo juga ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, susah nggak sih kalau kita pengen kuliah ke luar negeri? Kalau pengen berarti persiapannya ya? Iya. Berarti misalkan gini, gue pengen ke luar negeri, kadang-kadang pengen misalkan kuliah ke luar negeri, kadang-kadang bingung apa yang harus gue lakuin gitu. Kalau misalkan gue pengen kuliah keluar, apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh? Kalau persiapan sih sebenarnya apalagi sekarang banyak sih yang suka bikin itu loh, webinar gitu kan, udah online. Atau kalau sebelum pandemi itu udah seminar kan, yang education biasanya buat yang mau lanjut S2 gitu kan. Itu udah banyak tuh, di situ tips-tipsnya bagus-bagus tuh. Jadi buat yang lain mungkin yang pengen lanjut S2 gitu kan, itu bisa lihat ke situ. Kalau dari gue pribadi sih persiapan emang yang paling ini sih ya, yang paling menentukan itu di awal planning studinya, programnya apa, terus selain itu ya tadi ya, studi programnya apa, terus kampusnya apa, kenapa pilih kampus itu dan program studi itu, terus kira-kira planning untuk ngambil studi itu dengan bantuan beasiswa atau non beasiswa itu gimana, terus syarat-syaratnya apa aja, sisanya sih tinggal usahanya sih. Oh gitu. Lu waktu itu melalui jalur beasiswa apa atau bukan? Kalau gue kan dari beasiswa Kementerian Keuangan LPDP. Oh, LPDP ya. Nih, menarik juga nih, LPDP. Kadang-kadang kan orang juga kan bingung nih. Kembali lagi pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa LPDP? Misalkan gini, misalkan kampusnya udah dapat, kemudian jurusannya udah dapat. Cuma kan kita butuh sponsor, otomatis sponsornya melalui beasiswa yaitu LPDP. Biasanya nih LPDP persyaratannya apa aja sih? LPDP kalau sekarang ada beberapa perubahan sih. Waktu zaman lu dulu? Kalau zaman gue dulu ada dokumen-dokumen yang pasti yang harus di-upload ya. Iya. Tapi untuk platformnya udah gampang, udah lewat website, tinggal ngupload dokumen beberapa. Yang gue inget itu jelas pasti dari hasil studi S1-nya dulu, studinya, sertifikat ijazahnya, terus dulu itu juga TA-nya apa, skripsinya apa, terus esai, suruh bikin esai juga. Bikin esai ya? Suruh bikin esai. Esainya kalau dulu tuh ada tentang ada esai untuk apa yang udah kita lakukan untuk Indonesia, sama esainya untuk planning studinya untuk apa.
Kalau sekarang mungkin masih hampir sama ya. Cuma yang berbeda itu nanti pas di ujiannya. Ujian untuk seleksinya itu, kalau dulu ada on the spot. Jadi di lokasinya nanti disuruh bikin esai. Kalau tujuannya ke luar negeri nanti suruh esainya bahasa Inggris. Terus ada interview nanti sama itu tuh, sama apa subject matter expert lah, orang-orang expert di bidangnya nanti. Iya. Sesuai yang kita ambil. Kalau gua ilmu komputer nanti ada orang dari akademisi dari ilmu komputer, terus ada beberapa orang lah yang interview kita, sama ada ini juga FGD, focus group discussion, itu nanti sesama partisipan ya, nanti di situ dikasih nilai juga. Gitu. Ya itu sekilas sih, itu sih sekarang itu kayaknya hampir sama. Mungkin yang berbeda ada beberapa di dokumen ya. Coba nanti sebenarnya kita tinggal cek lagi sih di websitenya sekarang. Gitu. Lalu kalau misalkan kemampuan, kalau ke luar negeri berarti kemampuan bahasa Inggris gimana tuh? Kemampuan pasti harus ini ya, yang pertama harus ada buktinya dari sertifikasi apa bahasa. Itu? Yang ditanyakannya apa? Bisa IELTS, bisa TOEFL. Oh, bisa IELTS, bisa TOEFL. Kalau IELTS minimal harus dapat berapa? Kalau dari LPDP kayaknya minimal 6 ya. Oh, kalau Inggris 6 ya. Beda 6. Ya sama Aussie ya. Kalau Australia kan minimal 7 ya. 7 apa 7,5 gitu. Kalau dari kampusnya emang beda-beda sih. Kalau dari kampusnya tergantung ya. Tapi kalau untuk LPDP-nya kalau nggak salah sih 6. Tapi untuk kampusnya sendiri itu, kalau gua dulu 6,5 minimal di jurusannya. Kalau untuk yang engineering sama MIPA biasanya 6,5 sih kalau IELTS. Kalau untuk ilmu sosial biasanya lebih tinggi itu 7,5. Oh gitu. Inggris sama Australia 7. Ini masnya juga bagus nih. Enggak lah, biasa aja. Lalu ini tadi kan kalau kita pakai IELTS, tapi bisa juga kan pakai TOEFL yang IBT ya? Bisa juga ya? IBT bisa juga sih. Ini untuk yang ke LPDP-nya ya? Iya, yang LPDP. Yang LPDP emang yang ditanyakannya IELTS apa TOEFL? Bisa seingat gue sih bisa dua-duanya. Nanti bisa di cross check aja lagi di syarat-syarat LPDP-nya. Jadi kan sebenarnya untuk pasti ya kalau mau daftar keluar kan nanti dilihat juga sertifikasinya. Itu pokoknya yang masih berlaku aja kan, nggak apa-apa. Kayak misalkan udah ngambil waktu kuliah S1 gitu kan. Tapi masih berlaku, ya udah bisa dipakai. Cuma misalkan nanti ke kampusnya harus tes lagi ya harus tes lagi kan. Yang penting gitu. Jadi tergantung LPDP mintanya seperti apa. Oh iya, kaitan sama bahasa kan tadi ada on the spot suruh nulis esai itu kan. Esai bahasa Inggris. Tapi selain itu juga interviewnya nanti juga pakai bahasa Inggris sih. Oh, pakai bahasa Inggris. Jadi ya basicnya berarti ya kalau mau kuliah ke luar negeri otomatis ya bahasa Inggris lah setidaknya harus mumpuni juga ya. Iya pasti ya. Karena kemudian apa tadi? Walaupun di negara yang bukan bahasa Inggris bukan yang first language ya. Tapi tetap kan nanti kelasnya kelas internasional bahasa Inggris. Oh gitu. Contohnya di Cina gitu ya Kak. Cina, seperti kata lu gitu kan pasti yang dipakai kan yang internasionalnya itu ya. Tapi ada juga sih yang tergantung studinya, ada juga yang keluar itu pakai kayak kalau nggak salah dulu sampai sekarang juga sih yang LPDP yang untuk agama kan dulu banyak yang ke Arab tuh. Itu sertifikasinya sertifikasi bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Oh gitu. Iya. Tergantung juga sih. Lalu ini gitu. Lalu ini tuh kalau misalkan kita udah memenuhi persyaratan nih, misalkan persyaratan semua yang LPDP mau kita udah masuk, kemudian
kemampuan berbahasa Inggris kita udah masuk gini. Itu kalau persyaratannya udah masuk dan kita udah keterima misalkan untuk mendapatkan beasiswa, kita berangkat dulu ke tempat tujuan atau kita dapat wejangan dulu dari tim LPDP? Kalau udah keterima nanti ada pelatihan gitu ya. Ada kalau dulu tuh sekitar seminggu. Semingguan Jadi ada kegiatan, ada program pelatihan gitu. Jadi dikasih internal. bekal dulu kali ya, Sup ya? Iya, dikasih bekal sama untuk mengenal satu apa nama istilahnya? Satu angkatan. Satu angkatan ya. Kan per gelombang tuh tiap Iya. tahun kan. Tiap tahun kalau dulu kan ada sempat sampai 4 kali setahun tuh. Berarti ada penerimaan 4 kali, 4 angkatan kan ya. Kalau sekarang kan nggak salah 2 kali. Tapi belum lihat lagi sih sekarang. Kalau 2 kali kan berarti 2 angkatan. Nanti satu angkatan penerimaan itu yang baik yang diterima untuk program di dalam negeri atau di luar negeri nanti disatuin. Buat ikut kegiatan itu seminggu. Jadi satu kegiatan itu tidak mesti satu kampus entar di luar ya, itu digabungin satu periode ya berarti ya. Iya, digabungin satu angkatan. Jadi ramai itu nanti. Iya, kalau udah dapat pembekalan 1 minggu berarti kita tinggal berangkat ke negara tujuan. Ya harusnya sih, mungkin idealnya gitu ya, kalau udah kegiatan bisa berangkat. Tapi kan ada juga kalau nggak salah yang sudah keterima tapi belum ada kampusnya gitu. Belum diterima di kampusnya gitu. Gitu. Jadi kan boleh tuh waktu daftar tuh kan syaratnya nggak apa-apa kalau belum dapat kampus. Iya, yang paling penting udah diterima dulu di LPDP-nya ya. Iya. Di sponsornya. Tapi kalau gitu. ada yang kayak gitu. Jadi setelah kegiatan itu misalkan masih apply lagi gitu, masih nyari lagi. Kalau dulu sih dikasih waktu setahun maksimal. Setahun. Kalau nggak dapet nanti di cancel itunya. Gitu. Jadi ada 2 cara ya, kita bisa nge-apply dulu ke kampus tujuan, kita keterima atau tidak. Kalau keterima berarti kita tinggal minta minta sponsor dari LPDP, atau enggak kita cari sponsor dulu baru kita cari kampus tujuan. Berarti ntar kan itu sinkron ya. Iya gitu. Kemudian Nisup, kemudian kalau udah diterima misalkan di LPDP, kampusnya udah dapat, itu maaf nih, dana itu cair di awal apa ntar udah kuliah di sana? Cair di awal nanti. Jadi ada periodically ya. Yang pertama itu nanti emang buat persiapan settle di sana gitu kan. Buat bayar tempat tinggal nanti ada di awal, ada langsung. Itu kita yang ngajuin, kita yang nganggarin, atau mereka udah punya anggaran? Ya, anggaran udah ada dari awal. Jadi misalkan di negara Inggris berapa per bulannya, di Australia berapa, itu udah fix. Jadi mereka yang menentukan ya? Iya, untuk yang program S2 berapa, untuk yang program S3 berapa? Ditentuinnya itu ini sama, misalkan ada yang bawa keluarga, ada yang bawa istri, bawa sama anak gitu. Itu nanti kan ada jumlahnya nambah tuh. Kalau single mah jomblo dikit aja dikasih biar minta-minta. Kalau kita pura-pura ini gitu, ngajak teman nggak bisa ya? Gimana? Pura-pura ini, ini cewek saya nih Pak. Iya. Calon Pak mau kawin di sono gitu ya. Nanti pas sudah di sana cerai. Gak bisa lah, kan harus dibuktiin pakai ininya. Mana nikahnya mana? Gitu ya. Kemudian berarti otomatis kita udah ke sana, misalkan udah berangkat tuh ke Inggris misalkan dulu ya. Gini sih, first impression ketika lu pertama menginjakkan kaki lu di Inggris, apa yang terjadi? Shock culture kah atau apa? Iya, pasti kaget sih, kaget. Apa namanya? Ya orang pada bahasa Inggris semua gitu kan. Iya. Walaupun tapi kan kadang-kadang suka gini, sepasi-pasinya kita bahasa Inggris, kita kan biasanya kan sama orang-orang Indonesia gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita berhadap sama bule, gile, ini bahasa Inggrisnya apa nih?
Itu Iya, nggak ini ngomong apa? ngerasain gitu juga? Ngerasain gitu juga nggak? Iyalah pasti ngerasain sih, walaupun ya at least buat gue pribadi kan ya, Heeh, heeh. ngerasain sih walaupun kita ngerasa kayaknya bahasa Inggris gue oke-oke Udah aja nih. hebat gitu ya. Pas nyampe sana, waduh bingung juga. Apalagi tambah ada aksen kan. Iya, ada aksen. Ya di sana kan asli Inggris gitu kan, desembah. Ada stressing yang beda gitu ya. Iya beda-beda lah. Ini apa tiap daerah ada perbedaan lagi gitu kan. Beda Iya, iya, iya. US, yang UK, yang Australia. Iya. Lalu lu cara penyesuaiannya gimana itu, Sob? Kalau itu caranya pasti nanti kalau gue sih secara berkala ya, gradually nanti pelan-pelan lah, pelan-pelan pasti kita Oh nangkep gitu. dari aksen, dari gaya ngomongnya, Iya, iya, iya. gaya apa dia ya dari kita di kelas atau di apa namanya di luar kelas kalau kita ngobrol nanti lama-lama sih nangkep sih pasti. Caranya Iya. ya kalau buat ningkatin sih caranya ya banyakin conversation sih sama orang sana gitu. Lu Banyakin banyak ngomong-ngomong. lu pas ke Inggris itu ketemu sama orang Indonesia dulu apa langsung eh, itu sorry, penginapan itu udah dapat, udah ada yang Kalau pesenin. kalau gue dulu ini asrama di dalam kampus udah dapet. Oh, oh Ada jadi yang lu ke kampus dulu nanya-nanya berarti penginapan di mana gitu. iya, kalau yang enaknya kalau di asrama di dalam kampus sih gitu sih langsung lingkungan kampus ya. Kalau Oh yang gitu. tapi ada juga kan yang datang itu kayak ke kos-kosan gitu kan, rumah orang, Oh gitu. kos-kosan. Nah, itu mungkin agak beda Iya. tuh. Kalau gue enak sih. Jadi nanti ada Iya. orang yang guide gitu di kampus. Oh ada Kalau orang di kos Indonesia atau siapa tuh? kalau gue kemarin itu kalau waktu awal nyampe sih sendiri dulu sih. Belum ketemu orang Indo. Karena di asrama juga di dalam kampus juga kayaknya aman-aman aja gitu kan, beres lah, gak Oh terlalu gitu. ribet gitu kan. Mungkin yang di luar tuh yang kayak di kos-kosan gitu kan, itu yang agak ribet tuh, nggak tahu jalannya, nggak tahu cara kesananya. Lalu Nah, mau makan makan apa gitu ya? kalau mau beli-beli kemana? Iya mau beli kemana? Lalu di Iya, sana nasi sob. awalnya sih enggak, tapi pasti nanti nyari-nyari nasi. Ada sih nasi. Itu sih paling kalau ada beberapa perbedaan sih. Kalau yang keluarga nggak sedikit sih yang di luar kampus juga. Karena di luar kampus biasanya akomodasi lebih murah sih. Kalau di dalam Hmm. kampus selain kita rebutan sama yang lain, harga juga lebih mahal. Oh gitu ya. Heeh. Dan itu kan nanti Jadi motong ini kita tuh iya, tiap bulan. iya. Pertama lu dapat teman dari mana? Nanti dari grup biasanya kan karena kita kan satu angkatan LPDP itu nanti ada pelatihan tuh. Terus nanti mulai di situ kenal siapa aja yang ke satu ini misalkan satu negara. Siapa aja Oh. yang ke Cina, siapa aja yang ke Australia gitu ya. Nanti biasanya pada kumpul tuh bikin grup. Terus nanti mulai di data tuh terus nanti di invite grup WA, grup line sama yang angkatan-angkatan Hmm. sebelumnya. Oh iya iya iya. Nanti dari situ mulai di invite lagi, di invite sama grup Persatuan Pelajar PPI di luar gitu, di Hmm. masing-masing negara. Gitu dari situ nanti baru Hmm. kenal, kalau ketemu langsung ya pasti nanti di negara tujuannya nanti. Atau ada Oh yang jadi ketemu sebelumnya bisa juga. iya jadi banyak guide-guide yang dari negara kita sendiri ya Sup ya. Iya, kalau iya sih, kalau Indonesia banyak sih ini jaringan apa namanya Hmm. pelajarnya. Cuma ada beberapa negara tuh yang negara tujuan tuh nggak banyak orang. Kalau nggak salah di daerah Skandinavia tuh orang Oh, Indonesia nggak atau banyak. enggak Iceland Iceland. Iceland cuma berlima Jauh kali. ya. Iya Iceland gitu. Wah, jauh banget gitu. Itu ngaruh loh Kemudian itu kalau uh, kalau apa? apa komunitas orang Indonesia di luar tuh ngaruh loh sama ini. Oh iya Apa iya. namanya untuk adaptasi ya, Oh untuk iya iya. Mm-mm. komunikasi di apa teman-teman yang inilah orang Indonya kan bisa ngebantu juga, Iya iya iya. ngebantu Mm-mm. mereka juga. Oh gitu. Pokoknya tenang aja lah kalau misalkan udah keluar ya.
banyak orang-orang Indonesia dimanapun berada, Iya. pasti banyak orang Indonesia. Kalau banyak ya pasti ini sih tenang juga sih. Iya, kalau ada apa-apa kan tinggal gerombolan banyak ya, nggak usah takut gitu. Indonesia Oke, ya gerombol. kemudian suka duka nih, lu kuliah di Inggris, apa sih suka dukanya? Suka dulu, duka dulu. Suka dulu aja Sukanya deh, dulu. suka. Sukanya pasti kan itu ya, pengalaman yang inilah Brilian gitu istilahnya ya. ya once in a lifetime lah. Iya, Kayaknya iya. yang paling ini banget, paling ngebahagiain juga sih, ngebanggain gitu kan. Bisa ikutan belajar di luar, di kampus luar gitu kan, gabung sama orang luar. Iya, iya. Sukanya ya khusus kalau di Inggris sih, apalagi di tempat gua ada cukup orang Indonesia juga, jadi bisa sharing, bisa kumpul juga, enak juga sih. Itu sukanya. Dulu sih sempat mikir kayaknya nggak banyak orang di Inggris gitu. Inggris. Ya, Ternyata ada sih banyak. banyak sih. Apalagi Amerika pasti banyak. Australia juga banyak. Yang jualan cendol banyak kali ya orang Indonesia nggak? Ada pengennya gitu. Iya enak kayak kita dikasih diskon gitu ya. Iya. Oh itu sebenarnya kalau mau bahas yang apa tadi culture shock itu ya, itu bagus juga tuh. Apalagi buat yang sebelumnya misalkan S1 belum kuliah di luar kota gitu kan, masih di daerahnya aja. Bisa kaget juga tuh kan pas S2-nya misalkan keluar gitu. Apalagi sih sukanya ya banyak sih orang Indonesianya, komunitasnya enak, orang Indo, bisa belajar di luar, terus bisa nambah ini ya, nambah pengetahuan yang nggak terbatas sama studi kita sendiri, studi yang kita lakuin. Banyak ya pengetahuan dari sosialnya juga kan, di luar tuh kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, terus sesama orang Indonesia yang belajar juga kayak gimana gitu kan. Iya, iya. Kalau sepenanggungan lah ya di sana mah ya, kayak saudara gitu ya. Iya, kayak saudara. Terus juga kan kita ngelihatnya kan keren juga di sana. Bukan ini ada yang banyak juga yang ini kan, yang PhD gitu kan. Iya, iya. Keren banget tuh, ada yang bawa keluarga gitu. Itu benar-benar memotivasi untuk edukasi kita sendiri sama buat orang lain. Nambah motivasi. Kemudian juga dukanya apa tuh? Dukanya apa? Dukanya Nggak ada nanti. Kalau gue ini ya sudut pandang jomblo. Sudut pandang jomblo. Maksudnya sudut pandang jomblo gimana? Ya kan beda nanti kalau suka dukanya yang berkeluarga beda. Suka dukanya yang LDR beda gitu kan. Lu kan bisa nyari cewek bule di sono, Sup. Emang nggak dapet? Kacau nih. Ya iya kan nggak apa-apa kali bibit ya unggul. Nggak apa-apa. Asal studinya nggak berantakan. Ya iya nggak apa-apa kan, kata lu kan Bebas. Apa sih dukanya kan tadi jomblo kan? Ya lu kan bisa cari bule di sono banyak. Ya kan iya sih, salah satunya kan itu partner lah, pasangan nggak ada. Selain itu kan juga misalkan buat sehari-harinya masak sendiri gitu kan. Masak sendiri. Ya, ngurusin sendiri gitu kan. Beda. Terus kalau misalkan belanja kan juga di sana kan juga di luar negeri beda juga tuh nanti kan. Selain pasangan, selain soal pasangan ya. Oke, kemudian di sono lu sambil kerja part time atau cuma fokus kuliah? Sampai dinyatakan lulus sih fokus. Fokus aja ya. Cuma habis kuliah tuh sempat part time gitulah. Part time kerjaan yang gitu ya? serabutan. Kayak jadi pelayan gitu kan. Jadi jadi yang di restoran gitu, bantu waiters gitu ya. Waiters, lebih sering waiters sih.
Mereka ya Oh, kalau alhamdulillah di Inggris sih enak juga sih, orang ininya nggak terlalu ini, yang nggak kayak rasis banget gitu kalau yang gua oh dapetin. gitu ya. Jadi oke-oke aja, selama kita bisa ngobrol lancar sih oke aja sih. Iya sih. Ya kan yang paling penting kan komunikasi juga kan. Iya Kemudian betul. gini, waktunya sebentar lagi, Sob. Pertanyaan selanjutnya. Gua mau nanya pertanyaan pamungkas. Nih, Wih, pertanyaan pamungkas karena waktunya ya kira-kira 5 menit lagi. Gini, Sob. Kesan pesan lo, apa sih pesan-pesan ya, pesan-pesan lo buat viewers gue kalau pengen kuliah ke luar negeri nih, harus mempersiapkan apa aja sih yang paling penting? Yang paling penting ya, oke lah, kalau ya, misalkan uang makan udah ada melalui LPDP, misalkan kan kita bukan orang berada juga kan, otomatis kan harus melalui sponsor. Yang iya. paling penting nih, yang paling penting apa sih, 5 hal yang paling penting yang harus dipersiapkan kalau pengen kuliah ke luar negeri itu apa tuh? Apa aja gitu. Yang Heeh. pertama, kalau kalau gue sih yang pertama mental sih paling. Mental ya. Mental. Jadi dari awal persiapan sampai akhirnya nanti keterima, misalkan akhirnya nanti berangkat terus studi sampai selesai, itu mental sih. Yang Heeh. soal penting sih. Kita kan masing-masing orang individu kan beda-beda Mental tuh, beda-beda ya. ada yang bisa langsung adaptasi, ada yang Iya, iya. susah. Kalau gue Iya, termasuk iya. yang cukup susah loh, cukup yang Oh cukup iya sih sulit, benar. cukup menantang gitu. Yang Mm-mm. penting mental itu nanti akhirnya yang jadi numbuhin semangat lagi. Iya. Pokoknya nggak nyerah lah, nggak gampang nyerah. Dari awal ya, dari awal persiapan sebelum sampai akhir nanti Iya. Yang pulang gitu. kedua, yang kedua apa? Yang kedua, sebenarnya sisanya yang selain yang pertama, sisanya lebih ke yang itu ya, dokumen-dokumen yang diperlukan gitu kan, Oh akademik ya. akademiknya. Kemampuan bahasa Inggris berarti ya yang kedua ya. Kenapa? Kemampuan bahasa Inggris dong ya. Boleh deh, boleh ditaruh yang kedua, kemampuan bahasa, ya negara Kemampuan tujuan, bahasa ya. khususnya bahasa Inggris Negara sih, tujuan. Iya. khususnya bahasa Inggris. Jadi dipersiapin apa, sertifikasinya, TOEFL, IELTS. Mm-mm. Mm-mm. Oh iya benar, karena benar sih, karena itu biasanya butuh waktu yang lebih lama juga tuh. Kan banyak yang gue kenal itu sebelum apply beasiswa udah persiapan tuh kan. Ada yang sampai setahun persiapan untuk bahasa gitu kan. Bahasa Mm-mm. Inggris sertifikasinya. Jadi penting sih bahasa sih. Iya. Yang Eh, ketiga, yang ketiga, em, kalau khusus yang eh, atau diganti. Yang apa? pertama mental, yang kedua planning, perencanaan. Oh, planning dulu ya. Ya, planning dulu, Mental, planning. planning, bahasa ya berarti. Bahasa, terus Ketiga. Yang keempat, yang keempat persiapan fisik deh, fisik. oh fisik harus sehat ya. Ya Harus sehat iyalah dong. gila mah lu. Lalu yang kelima, Harus ya. Yang yang kelima, kelima. yang terakhir doa aja deh, doa. Oh doa ya. Itu Doa, wajib boleh banget. doa ibu, boleh doa bapak. Oh iya. Iya, Jangan doa salah mantan tuh. tapi. Seharusnya yang paling pertama itu Oh doa. iya, ya udah tuker lagi. Salah. Yang kedua Dikoreksi gua. mental. Yang ketiga planning di sana mau ngapain. Yang keempat bahasa. Yang kelima apa tadi? Siap, Bahasa Pak, yang Pak Dokter siap. enggak, yang kelima berarti itu yang tadi ya. Apa sih? Boleh ditukar. Yang kelima itu bahasa, kemudian apa sih? Doa, Apa sih? mental, bahasa. Doa, mental, Doa, mental, planning, planning, bahasa. bahasa. Satu lagi. Berarti boleh gue simpulkan ya. Yang pertama itu doa, Doa, yang kedua fisik, fisik, yang ketiga mental. Iya kan mental. mental bakal terbentuk bagus kalau fisiknya bagus ya. Tuh, Doa, fisik, mental, planning, ning, bahasa. bahasa. 5 berarti. 5. Mantap. Berarti lu oh iya, lu di Inggris kuliah berapa tahun? Kalau di Inggris S2 itu kan 1 sampai 2,5 ya. Oh, Tapi 1 sampai 2. umumnya satu tahunan aja umumnya. Kalau gue dulu 1 tahun. Lah enak banget ya kuliah di luar cuma sebentar. Gue S2 2 tahun setengah. Di Australia kalau nggak salah 2,5 juga. Kayaknya di Inggris doang deh yang ini. Oh, Yang gitu ya. umumnya 1 tahun.
Iya, jadi buat viewers kalau lu pengen cepat kuliah dan pengen cepat lulus Inggris, Mending ke Inggris. ya kali aja Kalau ketemu nggak sama Pangeran Charles ya. Lu waktu dulu ketemu Pangeran Charles ya sih? Pangeran Charles ya ininya motivasi. Betul harus ada motivasi. Harus. Oh iya, satu lagi pertanyaan terakhir. Hal apa yang sampai sekarang lu nggak lupa ketika berada di Inggris? Yang paling Hal satu nih. yang Banyak sih. amazing, satu aja. Yang lu teringat aja. Yang paling keinget terus gitu ya. Iya. Apa dicium bule gitu? Yaudah. Ini mengarah kemana ini? Yang paling kalau yang paling keinget sih pasti ini sih apa namanya pengalaman hidup di sana sih ininya tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya apa enak? Bisa di Inggris gitu ya. Oh iya, 4 musim ya? 4 musim, terus tempatnya juga bersih kan. Umumnya sih bersih gitu. sih. Umumnya bersih. Dulu ngomong-ngomong 4 musim berarti ada musim salju dong? Ada musim salju, ada di Inggris. Iya, lalu pertama kali ngelihat salju lu nggak langsung nyari salju ya buat bikin es mambo enggak ya? Siapa bilang es mambo, es campur? Gue sih es campur, es doger. Iya, itu shock banget ya pasti ya 4 musim. Mantap deh, Sup. Ya udah deh, Sup, sukses lah buat lu ya di masa mendatang. Sup, iya, thank you banget sama-sama. waktunya udah over banget. Iya sih emang kalau misalkan mau ngobrol panjang lebarnya itu harus minimal ya 1 jam deh. Karena tapi kan 1 jam itu kan terlalu long banget. Gue cuma ngambil 30 menit. Setidaknya kan at least lah 30% memberikan input buat. Iya sih, harus ada limitnya, betul sih. Iya, harus ada limitnya. Jadi ya salah satunya ya don't forget for all my viewers, don't forget for subscribe, biasalah like, biasalah komen. And then yang paling penting sih, thank you banget gue udah ngeganggu waktu lo. Semoga lo kedepannya makin sukses, kemudian bahagia selalu, and panjang umur. And then thank you so much dan bye bye. Oke, bye bye.